Komunikasi dalam pembelajaran menjadi hal yang sangat penting, di mana tidak hanya ucapan yang menjadi fokus utama seorang siswa, namun juga gestur, ekspresi, dan cara komunikasi guru menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Komunikasi menjadi jantung dari proses belajar. Tanpa komunikasi yang baik dan efektif, pesan dalam pembelajaran tidak akan benar-benar sampai kepada siswa. Bahkan kita mengira siswa tidak fokus karena siswa tidak serius. Padahal bisa jadi hal itu terjadi karena komunikasi kita sebagai seorang guru yang kurang tepat. Video ini saya, Eka Putri Ayudasari, mahasiswa S1 PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mengajak teman-teman semua untuk menemukan bagaimana cara merangkai makna pola komunikasi efektif untuk menguatkan daya fokus dan daya tangkap siswa pada proses pembelajaran. Di dalam setiap ruang kelas, komunikasi bukan sekedar menyampaikan kata-kata. Komunikasi juga menjadi jembatan yang merangkai makna, membentuk pemahaman, dan menguatkan fokus belajar siswa. Namun sayangnya, hal ini tidak merata pada semua kalangan siswa. Yaps, inilah yang terjadi di salah satu madrasah ibtidaiyah yang ada di Yogyakarta. Guru menghadapi tantangan yang cukup signifikan, di mana sebagian siswa mengalami daya fokus yang rendah dan daya tangkap yang lambat terhadap penjelasan guru ketika pembelajaran berlangsung. Permasalahan ini bukan sekedar karena materi yang sulit, tetapi karena pola komunikasi pembelajaran yang tepat belum sepenuhnya terarah dan efektif. Ahli komunikasi pendidikan Hilbersham menegaskan bahwa komunikasi akan berhasil jika terdapat umpan balik. Dalam pembelajaran, ini berarti guru perlu memastikan setiap pesan dipahami melalui pertanyaan ataupun diskusi. Umpan balik ini sangat penting untuk menjaga fokus dan daya tangkap siswa. Dari hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan yang sering muncul. Mulai dari siswa yang cepat kehilangan fokus, terutama saat guru memberikan penjelasan yang panjang. Kemudian, perhatian siswa yang mudah teralihkan, baik oleh teman maupun aktivitas kecil di dalam kelas. Bahkan, kurangnya komunikasi dua arah. Hal ini membuat siswa jarang bertanya, meskipun tidak memahami materi. Dari hasil wawancara dengan salah seorang guru, beliau menyampaikan bahwa salah satu strategi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dengan melakukan pembagian peran dalam penerapan komunikasi agresif, asertif, dan empatik. Di mana guru dengan karakter tegas yang akan menerapkan pola komunikasi agresif, dan ini didominasi oleh para bapak guru. Sedangkan pola komunikasi asertif maupun empatik akan diterapkan oleh para ibu guru. Selain itu, dalam mengatasi permasalahan yang ada, serta untuk meningkatkan fokus dan daya tangkap siswa, beberapa strategi komunikasi perlu diterapkan. Pertama, memperbaiki pola komunikasi yang diterapkan pada saat proses pembelajaran. Menggunakan komunikasi multimodal, menyampaikan instruksi secara bertahap, menggunakan pola komunikasi interaktif, membangun kontak mata dan kontrol kelas, serta melakukan diskusi kelompok. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa untuk lebih berani menyampaikan ide dan mengurangi distraksi. Komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada apa yang disampaikan guru, tetapi bagaimana siswa menerima dan memproses informasi yang diperoleh dari guru. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak usia 10-12 tahun
berada pada tahap operasional konkret. Artinya, mereka lebih mudah memahami materi jika guru memberikan contoh nyata, visual, atau aktivitas langsung. Karena itu, pola komunikasi yang efektif harus melibatkan penjelasan yang sederhana, pengulangan yang jelas, dan contoh yang konkret. Apabila pesan yang disampaikan guru jelas, terstruktur, serta diterima dalam bentuk yang sesuai dengan karakter siswa, maka efektivitas belajar ini dapat tercapai. Merangkai makna dalam pembelajaran bukan tugas yang sederhana, tetapi dengan komunikasi yang tepat, guru dapat membuka potensi siswa, membangkitkan fokus, dan menajamkan daya tangkap mereka. Komunikasi yang efektif bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga menghadirkan makna yang mendalam bagi siswa dalam setiap proses pembelajaran. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya Eka Putri Ayundasari pamit undur diri. See you!